Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para sobat-sobat semua atau bestie-bestieku semua. Bestie. Kembali lagi di konten belajar menulis, yaitu menulis huruf hijaiyah. Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Amin 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 amin. Dan untuk kalian yang belum melihat part satunya, karena ini part 2, bisa ditonton untuk deskripsi. Deskripsi linknya ada di bawah ini atau di video ini, yaitu menulis sesuai seperti yang ada di video, dari alif, ba, ja, da atau zal sampai ro atau zai begitu. Oke, langsung saja kita ke part 2. Sesuai dengan kelanjutan yang kemarin, di part 2 ini kita akan menulis atau belajar menulis sin atau sya. Pertama kita bikin garis di sini seperti biasa. Nah, kemudian ke sini tarik ke bawah, dan di bawah kita bikin, nah tarik ke bawah. Kalau ini narik ke bawahnya harus buncit gitu. Ini adalah sya. Kita bikin sekali lagi, oke. Nah, ke bawah, oke, dibuncitin, bagus, atau dibuncitkan. Kalau mau sya kita kasih titik 3, kalau pedas kasih karet 2. Kalau dipisah kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu, kemudian kemudian bisa dibawa dari atas agak panjang, yang kedua lebih panjang dari yang pertama. Nah, kemudian ditarik ke bawah. Nah, ini adalah cara membuat shin kalau dikecilin nih, kalau tanpa efek tipis tebal gitu. Nah, ini pertama membuat shin atau sya atau sa atau sin ini. Oke, sobat-sobatku semua, selanjutnya kita membuat so dan do. So, pertama-tama membuat kepalanya. Nah, ditarik ini ke atas kanan. Nah, seperti ini. Kemudian agak buncit ke bawah sedikit, dan di sini diakhiri dengan sama seperti membuat ekor shin gitu. Nah, ini yaitu membuat so. Dan lupa di akhir ini di tungtungnya itu dilancipkan. Ini membuat so. Atau kita sekali lagi nih, seperti ini. Sini. Nah, kalau membuat do kita kasih titik. Ini kurang lebihnya seperti ini. Atau kalau dipisah seperti ini nih. Ayo. Nah, ini kalau misalkan dipisah kurang lebihnya seperti ini. Kalau misalkan tanpa tipis tebal kurang lebihnya seperti ini. Makanya tipis tebal itu sangat berpengaruh untuk menjadikan huruf ini lebih eksotis begitu. Nah, yuk kita lanjut. Setelah kita membuat sod, kita akan membuat to dan lo. Yang pertama hampir sama seperti membuat sod. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin ekornya. Nah, dilancipkan. Ini adalah sedikit buncit ke bawah, dan akhirnya seperti membuat alif, tidak tegak lurus melainkan agak miring ke kiri. Nah, kalau to bedanya ininya agak sedikit dempek atau dempet gitu, cuman agak sedikit panjang. Nah, yang perutnya ini, nah kasih ekor dilancipkan. Kemudian kita membuat seperti membuat alif atau membuat alif di sini itu tidak tegak lurus. Nah, ini membuat to. Kalau lo kita kasih titik. Ini kurang lebihnya seperti ini. Kalau dipisah, satu, kemudian yang kedua dilancipkan, dan yang ketiga. Nah, ini membuat
to. Kalau tanpa tipis tebal seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti itu. Beda kan? To sama sod itu beda. Agak beda sedikit, tapi hampir sama. Nah, tuh kan ininya beda nih dari sini. Nah, ini agak tadi teh agak dempek teh, atau naon atau dempet lah. Dempek. Lanjut. Selanjutnya kita membuat ain dan rin. Langsung saja, yang pertama kita buat garis tipis, kemudian nah untuk kepalanya digaris lagi supaya melendung atau melendung lah. Nah, kita bikin perutnya. Nah, di sini ke bawah lan, akhirnya dan dilancipkan lan. Sekali lagi garis tipis. Nah, kita tonjolkan sedikit, bikin lehernya, dan di sini dada ke perut. Jangan lupa untuk perut ini jangan lebih depan daripada kepalanya, harus sejajar gitu. Nah, kalau bikin rin kita kasih titik. Nah, ini makanya harus sejajar. Sekali lagi kalau dipisah. Ya, ini yang kedua. Kemudian ketiga ke sini, ininya jangan terlalu depan melebihi kepalanya, jangan. Dan akhirnya dilancipkan. Ini kalau misalkan tanpa tipis tebal, kurangnya seperti ini. Nah, ini adalah cara membuat ain dan rin atau a dan ro, begitu kurang lebihnya. Ya, lanjut sobat-sobat semua. Setelah kita membuat ain dan rin, kita membuat fa. Caranya seperti ini. Kita pertama buat kepalanya dulu. Nah, ke atas. Stop di situ. Di bagian yang tipis. Kemudian perutnya atau bawahnya itu seperti kita membuat ba, sama seperti kita membuat ba, yaitu agak sedikit buncit ke bawah atau berete ke bawah. Nah, sekali lagi. Nah, stop di bagian tipis tebalnya, kemudian ditebalin lagi itu. Nah, dan jangan lupa ujungnya itu dilancipkan. Kurang lebihnya seperti ini kalau kita misalkan dipisah antara kepala sama badannya. Nah, di sini sama seperti kita membuat ba, ciluk ba. Nah, ciluk ba. kasih lain kasih titik. Ini cara membuat fa. Kalau tanpa tebal dan tipis kurang lebihnya seperti ini. Oke. Ini adalah cara membuat fa. Nah, yuk selanjutnya kita membuat ko atau kop. Yang pertama kita bikin kepalanya itu hampir sama seperti fa, cuman kalau kop itu sedikit agak condong ke kiri. Nah, dan kemudian perutnya itu lebih buncit ke bawah dan lebih pendek, tidak sepanjang fa. Nah, bedanya dari kepala, nah ini agak condong atau tungkul ke kiri, atau apa ya, tungkul itu seperti mengangguk gitu, mengangguk ke kiri, melihat ke bawah lah kepalanya, seperti melihat ke bawah ke kiri. Kemudian bawahnya itu lebih buncit ke bawah dan lebih pendek. Sekali lagi kita, nah ke bawah. Nah, di sini buncitnya, kemudian dilancipkan dan dikasih titik 2. Nah, ini kop. Kalau dipisah kurang lebihnya seperti ini. Kita bikin kepalanya, kemudian di sini langsung ke bawah, kemudian buncitnya di sini nih, kemudian dikasih titik. Nah, ini kop. Atau kalau tidak pakai tebal dan tipis kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini adalah cara membuat kop. Beda sama pa. Kalau pa kop, nah itu ke bawah, ini kop. Kalau fa itu yang atasnya kan yang bawahnya itu seperti membuat ba, begitu kurang lebihnya. Oke sobat-sobatku semua, untuk belajar menulis hari ini sekian, yaitu dari sin, sod, to, ain atau rin, dan kap, fa, dan kof, begitu.
Dan jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan charger HP Anda. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, karena yang paling penting adalah kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.